channel. How are you para kaum rebahanku? Gimana? Musim hujan gini yang paling enak emang rebahan deh, sambil ditemenin Mbak Yani dengan rekap alur filmnya yang kali ini berjudul Molly Moon and the Incredible Book of Hypnotis rilisan tahun 2015. Kisahnya tentang seorang anak yatim dengan petualangannya. Dan dijamin deh kalian pasti bakalan suka sama plotnya. Yaudah lur, daripada kelamaan, kita masuk aja ke dalam alur ceritanya, let's go! Di panti asuhan bernama Hardwicks, ada seorang anak bernama Molly Moon yang memiliki hobi membaca. Dia sejak kecil tinggal di panti asuhan yang dimiliki oleh Nyonya Adderstone. Dia adalah seorang wanita yang kejam dan tak menyukai anak kecil. Molly memiliki sahabat baik bernama Rocky. Mereka bersama anak-anak lainnya diasuh dengan baik oleh Trinkleberry. Namun mereka hampir tak pernah makan masakan enak karena Edna juru makan di sana tak pandai memasak. Suatu hari Nyonya Adderstone yang tak menyukai Molly menghukumnya untuk mencuci piring semalaman. Dan paginya saat sekolah, ya mungkin karena capek, Molly kelihatan sangat tak bersemangat ketika praktek lari lintas alam. Bahkan Rocky telah menyemangatinya, namun Molly masih tetap tak semangat dan dia yang pelan-pelan melanjutkan perjalanan merasa ingin merubah nasib dengan menjadi artis seperti Davina atau penyanyi yang sedang tenar sekarang. Selanjutnya Molly pergi ke perpustakaan. Saat dia sedang membaca buku, datang seorang profesor bernama Knockman. Dia datang-datang mengomeli mbak-mbak perpustakaan karena tak menemukan buku yang diinginkannya, di mana buku itu katanya berawalan H dan pengarangnya adalah Logan. Molly kemudian berpikir buku itu pasti bagus sekali, namun kebetulannya buku yang dicari Knockman ternyata sedang ada padanya. Molly lalu membuka buku tersebut dan kalimat pertama yang dibacanya adalah, "Kamu akan segera mengarungi sebuah petualangan luar biasa." Dia yang menginginkan petualangan itu segera pergi dengan membawa buku tersebut. Namun Knockman yang melihatnya segera mengejarnya, tapi dia kalah cepat. Besoknya Molly pura-pura sakit agar tidak berangkat sekolah dan bisa mempelajari buku tersebut. Ternyata buku ini berisi tentang cara-cara menghipnotis. Hari itu untuk pertama kalinya, Molly akan mencoba mempraktekkan pelajaran menghipnotis hewan. Dia mendatangi petula atau anjing milik Nyonya Adderstone. Selanjutnya dia membuat anjing tersebut masuk ke dalam keadaan trance atau keadaan di mana seseorang melamun dan lupa akan dirinya. Setelahnya Molly memberikan sugesti agar petula menjadi baik dengannya. Dan saat petula sadar dari trance-nya, dia sekarang menjadi akrab dengan Molly. Selanjutnya Molly ingin mempraktekannya kepada manusia. Dengan cara dan tentunya mantra yang berbeda, Molly mempraktekkan itu kepada Edna yang sedang memasak. Dengan mudah Molly menghipnotis Edna. Dia membuat Edna yang tadinya jahat menjadi baik, serta yang tadinya masakannya selalu monoton dan tidak enak, kini menjadi bermacam-macam bahkan nyampe ala Italian food, dan itu enak. Nyonya Adderstone yang tahu Edna memasak makanan mewah menjadi marah. Namun Edna membela diri dan Nyonya Adderstone yang tak ingin membuang-buang waktunya segera to the point dengan informasi yang akan dia sampaikan. Dia berkata beberapa hari ke depan ada seorang tamu yang akan mengadopsi anak. Paginya Knockman yang kini telah mengetahui kediaman Molly pergi ke Hardwicks untuk mencuri buku berharga itu. Namun dia ketahuan Nyonya Adderstone dan akhirnya Knockman ngeles dengan beralibi dia ingin mendaftar jadi pembantu di sini. Singkatnya Nyonya Adderstone telah merekrutnya dan pekerjaan pertama untuk Knockman adalah menguras sepiteng. Iuh.
Sampai larut malam, Molly terlihat masih terus mempelajari buku itu. Sementara di ruangan lain, Nyonya Adderstone sedang berencana jahat dengan menyuruh Trinkleberry membenarkan lampu. Namun saat dia naik ke tangga, Nyonya Adderstone mendorongnya hingga dia jatuh dan dirawat di rumah sakit. Paginya, Molly yang akan mengikuti audisi pencarian bakat bersama Rocky lebih dulu menghipnotis Nyonya Adderstone. Seperti yang kemarin-kemarin, dengan mudah Molly menghipnotis seseorang. By the way, kelihatan dari berhasil tidaknya Molly menghipnotis seseorang, yaitu jika orang yang dihipnotisnya, bola matanya berubah sebentar menjadi hijau. Oke, lanjut. Molly kemudian menyuruh Nyonya Adderstone untuk bersikap baik kepada para anak. Setelahnya, ya walaupun memakan waktu cukup lama, akhirnya Molly juga berhasil menyuruh Nyonya Adderstone untuk mengubah kesepakatan agar menyatakan Molly dan Rocky harus sepaket ketika akan diadopsi. Tapi di sana Molly sedih ketika mendapati kenyataan bahwa dulu dia ditinggal begitu saja dalam kardus marshmallow oleh ibunya. Dan ternyata dari situlah ide kenapa Nyonya Adderstone menamai Molly Molly Moon. Di tempat audisi, setelah menunggu berjam-jam dan melihat satu persatu peserta lain tampil, kini saatnya giliran Rocky dipanggil untuk pentas. Namun karena Molly tak kunjung datang, dia memilih untuk tak tampil. Rocky yang sangat kecewa dengan sahabatnya itu segera pulang ke panti asuhan, dan di sana ternyata sudah ada keluarga Alabaster dari London yang akan mengadopsi anak. Nyonya Adderstone yang sekarang sikapnya berubah drastis sedikit membuat bingung para anak panti. Dia kemudian menyuruh 3 anak pantinya menemui calon pengadopsi. Namun saat mereka akan berkenalan, Rocky tiba-tiba datang dan mencuri start mereka. Dengan caranya Rocky berhasil mencuri perhatian Nyonya Alabaster. Singkatnya, akhirnya Rocky lah yang diasuh oleh mereka, sementara Molly yang merasa bersalah karena telat ke tempat audisi, kini sedang berlari pulang. Dan ya, saat tiba, Molly melihat Rocky akan dibawa ke London bersama orang tua asuhnya. Di jendela, Molly meminta maaf kepada Rocky. Namun namanya orang kecewa susah untuk merubah suasana hatinya, dan akhirnya Molly pun terpisah dengan sahabat baiknya. Namun Molly yang tak mau hal itu terjadi akhirnya nekat mengambil data pribadi milik Rocky yang ada di ruangan Nyonya Adderstone. Walaupun sempat berebut dengan Knockman, namun akhirnya berhasillah Molly dan Petula yang saat itu ada bersamanya naik ke bus untuk menuju London. Dengan mengandalkan selembar kertas yang dibawanya, Molly berharap bisa bertemu lagi dengan Rocky. Saat sampai di London, menyadari hari akan berganti malam, akhirnya Molly memutuskan untuk menginap di hotel dengan mengandalkan kemampuan yang dimilikinya. Besoknya saat dia akan ke rumah orang tua asuh Rocky, dia didatangi manajer hotel yang ternyata mengetahui Molly telah menggunakan trik hipnotis untuk mengelabui karyawannya. Namun Molly tak peduli, dan singkatnya saat dia bertemu dengan Rocky yang sekarang memiliki nama Richard, kehadirannya tak disambut dengan baik. Molly di sana mencoba menceritakan apa yang sedang terjadi. Namun Rocky menganggap Molly halu dan dia akhirnya diusir oleh sahabatnya. Molly yang sedih pun kembali ke hotel. Dia kemudian melihat siaran televisi yang memberi informasi jika ada sebuah agen yang akan merekrut penari untuk Davina. Nah, Molly yang ingin menjadi terkenal seperti Davina pun segera mendaftarkan diri. Namun saat dia sedang mengantri, produser di sana memberhentikan audisi karena Davina terus berlaku seenaknya. Tapi lagi-lagi dengan kemampuan hipnotisnya, Molly berhasil memikat hati produser. Dan dia bahkan berhasil menggantikan posisi Davina. Kini Molly telah menjadi brand ambassador produk beberapa merek, menjadi gadis yang selalu glamour dengan beberapa pengawal, dan hampir setiap hari tampil di televisi.
Namun suatu hari Davina yang melihat Molly sedang latihan sangat heran kenapa orang-orang di sana menyukai suara dan tarian Molly, padahal menurut dia suara Molly sangat tidak bagus. Davina yang heran menemui Molly dan dia bertanya apakah Molly membayar mereka. Namun di sini Molly tak menjawab apa-apa dan paginya Molly yang dalam waktu dekat akan mengadakan konser besar mulai belajar lebih ekstra agar mampu menghipnotis banyak orang di waktu yang sama. Sementara di tempat lain Knockman mulai frustasi karena tak kunjung berhasil merebut buku yang dia inginkan dari Molly. Dan Molly sendiri hari itu ditelepon salah satu anak panti yang bernama Gary. Dalam obrolannya Molly mengatakan jika Rocky sudah tak mau kembali ke panti asuhan. Sementara Gary mengatakan bahwa Edna kini telah resign dari pekerjaannya karena dia lebih memilih untuk membuka restoran Italian sendiri. Setelah percakapan itu selesai, Molly bersama produsernya kini pergi ke Portland Studio. Di sini Molly merasa pesimis, akankah dia berhasil menghipnotis orang yang akan menontonnya baik secara langsung atau virtual. Nah, di suatu rumah terlihat seorang wanita sedang random memilih acara televisi yang akan dia tonton. Dan ketika dia melihat Molly Moon, wanita itu merasa seperti pernah mendengar namanya. Ternyata dia adalah ibunya Knockman yang pernah disambati anaknya. Dan tak pikir panjang, dia pun segera memberitahu hal itu kepada anaknya. Dia kini mulai merasakan ketidaknyamanan berada di keluarga Alabaster. Bahkan ketika Rocky disuruh ayah angkatnya menunjukkan kebolehan kepada rekan kerja dia, Rocky tak mau. Merasa benar-benar tak nyaman berada di sini, Rocky akhirnya memilih kabur. Selanjutnya kita beralih ke Molly. Sekarang dia sedang berusaha untuk menghipnotis para penonton dan ketika berhasil konser dirinya pun dimulai. Namun di suatu rumah ada seorang anak yang dari tadi sibuk gadgetan sambil memakai headset merasa aneh ketika melihat keluarganya menikmati konser yang jelek. Tak hanya itu, beberapa orang di studio yang tidak terhipnotis Molly pun merasa aneh karena para orang di sana happy dengan konser yang seperti ini. Singkatnya tibalah Knockman di backstage Molly dan saat dia akan mengambil buku itu, ternyata sudah ada Davina yang lebih dulu mengambil buku tersebut. Akhirnya mereka pun berebutan, namun kali ini Davina yang berhasil mengambilnya sementara Knockman berakhir jatuh di kotak sampah. Singkatnya, Rocky yang kabur ternyata pergi ke Portland Studio. Namun kala itu dia hanya bisa melihat Molly dari kejauhan karena bintang kecil itu sedang diwawancarai. Next, Molly yang pergi ke backstage bertemu dengan Davina. Pada akhirnya, Molly buka suara tentang hal yang dilakukannya selama ini. Dia juga ingin mengundurkan diri karena menurutnya yang berharga baginya adalah teman-teman di panti, bukan kemewahan ini. Setelah itu Molly yang sudah berganti pakaian keluar studio. Di sana dia sempat dicegah oleh Barry atau produsernya, namun Molly mengatakan dia ingin mengundurkan diri dan menurutnya Barry harus merekrut Davina kembali menjadi bintang. Dan entah kenapa produser setuju dengan pendapat Molly. Dia akhirnya merekrut Davina kembali sementara Molly kini telah bertemu kembali dengan Rocky. Di sana Molly menceritakan semua hal yang telah terjadi selama ini pada Rocky. Dari pertama kali menemukan buku hipnotis, menghipnotis Nyonya Adderstone, Edna, bahkan caranya sekarang sampai saat ini menjadi artis. Namun dengan ketenaran yang dia miliki, Molly merasa tak nyaman dan dia ingin kembali ke panti asuhan. Karena saking asiknya cerita, mereka berdua tak sadar jika Petula telah diculik oleh Knockman. Mereka kemudian didatangi seorang wanita yang memberi sebuah surat. Setelah dibuka surat itu ternyata berisi sebuah pernyataan dari Knockman bahwa dia telah menculik anjing Molly. Dalam surat itu Molly disuruh untuk menemuinya di sebuah tempat, namun jika dia ingin Petula tetap hidup, maka dia dilarang datang bersama polisi. Dengan cepat Molly ditemani Rocky pergi ke tempat itu. Dan saat sampai, Molly ternyata malah disuruh untuk merampok bank. Bukan merampok banknya, tapi merampok orang yang sedang merampok bank. Paham gak?
Oke, paham lah ya. Molly dengan tegas menolaknya, namun Knockman terus mengancam dan karena takut akhirnya Molly pun mau beraksi. Terlihat Molly dengan mudah mengambil alih mobil penculik, sementara Rocky juga terlihat masih terus mengikuti Molly yang sekarang malah dikurung. Di sana saat Knockman sedang berusaha untuk mengambil hasil curiannya, datang dua orang yang menyerang dia. Ternyata itu adalah ibu Knockman dan kekasihnya. Mereka kemudian menyuruh Molly untuk membuka kunci brankas menggunakan keahliannya. Dan untuk yang kedua kalinya karena takut diapa-apakan, akhirnya Molly melakukan hal tersebut. Saat berhasil, Molly kembali dikurung dan di sini Knockman yang merasa dikhianati ibunya juga ikut dikurung. Sementara ibu Knockman dan kekasihnya sibuk mengambil uang dan semua perhiasan yang ada di sana. Saat itu Rocky mulai beraksi. Dia pelan-pelan menaruh sebuah kaca agar Molly dapat memantulkan matanya ke kunci brankas. Di sini Molly yang kesusahan karena jaraknya jauh juga dibantu oleh Knockman yang meminjaminya teropong. Singkatnya berhasillah Molly mengurung ibu Knockman dan kekasihnya di mobil. Dan dirinya, Rocky, Knockman, serta Petula segera kabur dan melaporkan hal ini kepada polisi. Karena perbuatannya itu, ibu Knockman dipenjara, sementara anaknya kini telah menjadi teman baik Molly dan Rocky. Karena menjelang Natal, Molly dan Rocky memilih untuk pulang ke panti asuhan. Sebelum pulang, mereka juga telah membeli banyak hadiah untuk para temannya. Singkatnya, saat sampai Molly dan Rocky langsung disambut dengan baik oleh teman mereka. Terlihat Wrinkleberry yang sudah sembuh juga ada di sana. Dan Molly juga menemui Nyonya Adderstone serta di pertemuannya kali ini, Nyonya memberikan sesuatu kepada Molly dan dia mengatakan benda ini ada bersamamu dalam kotak. Saat dibuka itu berisi bandul kalung serta secari kertas yang bertuliskan anak gadisku tersayang. Molly pun merasa terharu dengan surat pemberian ibunya dan besoknya Molly pergi ke perpustakaan. Dia mengembalikan buku ajaib itu kepada pustakawati dan perempuan itu berkata kepada Molly gini, semoga buku ini bisa membantu. Kenapa dia bilang begitu? Nah, ternyata dari awal pustakawati tersebut, dia telah mengerti apa yang akan terjadi pada orang yang membaca buku tersebut. Pustakawati ini rupanya orang yang membantu buku ini untuk mencari orang yang tepat bersamanya. Selanjutnya Molly pulang. Malamnya dia menikmati Natal bersama Wrinkleberry, Rocky, serta anak panti lainnya. Dan film pun berakhir. Wah, ternyata atasnya orang jahat ada yang jahat lagi ya. Nggak bisa bayangin perasaan Knockman seperti apa. Dikecewain gebetan aja udah sakit. Apalagi dia yang dikecewain ibunya sendiri. Dari film ini banyak sekali sih pesan yang dapat kita ambil. Dan salah satunya adalah semua orang bisa berbuat jahat namun berbuat baik adalah pilihan. Sekian dulu video kali ini. Saya Mbak Yani dan tim yang bertugas mengucapkan matur nuwun. Bye and see you.